Oke, kembali kita live. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di JTF Talk Stop sore-sore talking. Nah, sekarang ada lagi, akan ada pembicara yang baru lagi nih. Wah, jadi setelah kemarin kita mengangkat satu hal yang inspiratif, sekarang juga akan mengangkat satu hal yang cukup menarik, gitu ya. Tapi tetap di kondisi corona ini kita ngomong-ngomong yang bisa menginspirasi seperti itu ya, gitu. Kenapa? Karena memang di rumah aja udah makin pusing gak sih? Ya itu dia kenapa kita kira coba ngobrol-ngobrol gitu ya, kita perluas lagi pandangan kita perluas lagi wawasan kita, dan kita lembutkan lagi hati kita gitu. Kenapa? Karena memang salah satu yang nanti akan berbicara di sini adalah, nah sebentar dulu nih, sudah siap masuk? Oke, luar biasa. Nah, jadi siapa yang akan masuk kali ini? Kali ini kita akan kedatangan seorang yang sangat luar biasa juga. Oke, jadi di JTF di sore-sore Talk ini emang selalu kedatangan. Oke, sudah tersambung. Nah, ini dia dengan halo, Halo, dengan apa Ibu kabar Mirahung. semuanya? Apa kabar Ibu? Hai, baik, Hai. kabarnya Baik, sehat-sehat baik. terus Ibu ya. Iya, Iya, semoga kita semua sehat ya. amin. Heeh. Iya betul. Iya, Iya. gimana keadaannya Bu setelah di rumah aja nih, PSBB dan lain-lain ya? Masih tetap Eh, semangat kah? Apa udah mulai merasa ngap mungkin? Sekarang aku malah lagi sibuk-sibuknya sebenarnya karena Oh really? aku lagi jualan masker di semua Oh brand sih. aku. Jadi aku punya 3 brand, Miwa, Hmm, Miwa Yellow Line sama Mia. Dan iya. tiga-tiganya aku lagi jualan masker. Oke. Ini salah satu masker aku untuk Miwa. Ya, cakep banget tuh ya. Luar biasa banget itu. Itu Jadi ini emang ini bordir. oh bordir. Oh oke. Iya dari jauh tadi kelihatannya kayak di cat gitu. Iya, Oke, luar biasa. iya di Nah, bordir terus Bu, tapi mungkin kita hmm? ada juga yang di print. Kalau ini Oh, second oke. line aku Miwa Yellow Line. Jadi aku Hmm? juga jual masker yang lebih murah. Oke. Terus ini ada Oke, filter luar. medisnya. Oh, tetap oh artinya bukan cuman apa namanya? Si masker kain Bukan yang cuma cuman tempel aja ya, tetap bisa masuk filternya enggak. ya. Oke, luar Yes, biasa ini banget. ada Nah, filternya. Terus ada juga masker banyak sih. Aku jadi sibuk jualan masker wah, akhir-akhir ini. boleh boleh. Nah, sambil Ibu siapin produknya mungkin Bu, kita coba kenalin dulu nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru masuk, Oh iya rekan-rekan nih, semuanya ikut stop sore-sore talking. Oh, gimana Bu? ini masker yang nanti kalau untuk 5 orang penanya hari ini, free maskernya ini. Yes, betul banget. Nah, jadi teman-teman mungkin kita coba kenalin dulu nih siapa sih pembicara kita kali ini. Nah, pembicara kita kali ini ada namanya Ibu Mirahung. Ini adalah orang yang keren banget menurut saya gitu ya. Kenapa keren? Ah, Kenapa keren? Karena pertama beliau ada lulusan dari salah satu apa ya namanya? Si kampus di Singapura Bu ya. Gitu lulusan luar negeri ya ya, intinya ya. Gitu dan kemudian ya beliau sama juga aja lah. akhirnya gitu. Kemudian beliau juga karena Bu si kuliah di luar negeri itu sebenarnya masih jadi salah satu impian saya sih Bu, tapi lah karena sudah berkeluarga jadi kayak fokus Oh, ke yang lain dulu. Saya jadi curhat kali ini ya. kalau menurut aku banyak temen aku yang lulusan luar negeri juga ya biasa aja karirnya, Oh tapi juga gitu. ada temenku yang malah nggak sekolah sama sekali, bahkan nggak Hmm? kuliah, tapi sekarang sukses banget. Jadi Ah sih. menurut aku bukan masalah sekolah di mana sih yang menentukan suksesnya, tapi memang itu modal awal, tapi itu bukan Hmm? segalanya sih, karena Ah, contohnya aja di lulusan aku yang ngambil jurusan tekstil tuh ada banyak, tapi memang orang Indonya cuman aku. Kayak mereka aja sekarang udah nggak berkelut di bidang tekstil atau desain sama sekali. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang emang anak orang kaya banget jadi nganggur, nggak ngapa-ngapain. Ada juga yang jadi asuransi, eh, agent ya? agen asuransi gitu. Ada juga Yes, yang betul. jadi interior designer.
konsultan, nggak nyambung banget. Jadi menurut aku banyak banget orang Bagaimana yang kitanya ya? sukses tapi dengan jalannya masing-masing gitu, dan Betul tidak sekali. menjamin kalau sekolah di luar negeri itu akan lebih sukses. Enggak sih. Ya, Bahkan setuju sih. terus terang aja, contohnya ya, bisnis partnerku yang di Miwa Yellow Line, yang second line aku, itu dia lulusannya cuman lulusan universitas ini. Memang sih umurnya beda 11 tahun dari aku. Tapi pengalaman bisnis, pengertiannya, dan dia beradaptasi dengan lingkungan itu jauh lebih baik dari aku. Lebih bagus. Justru aku Oke. belajar banyak sekali dari dia gitu. Jadi menurut aku itu bukan jaminan ya Bukan zaman sekarang. parameter utama, Bu ya. Bukan. Tergantung bagaimana kita sendiri, betul. Betul, Ya, nah itu dia. tergantung kita Itu juga yang sendiri. akhirnya membuat Bu Mira seperti Bu Mira sekarang gitu ya kali ya. Iya nggak sih, Bu? Kan kalau saya dengar Apa? ceritanya katanya kalau saya dengar ceritanya kan katanya dari kecil emang udah punya cita-cita untuk punya perusahaan atau berbisnis, Bu ya. Gitu ya. Benar Oh nggak sih, Bu? iya, benar, karena Gitu ya. Dan sekarang saya akhirnya dari telah dulu emang menurunkan tadi ya, ada tiga, kalau saya ada tiga brand. Miwa Pattern, ada Miwa Yellow Line, dan ada Mia World, Bu Mia. ya? Betul ya? Ya, Iya, Mia Mia. tuh yang kelinci aku. Jadi Nah, itu memang dia, Bu. aku cita-citanya emang dagang sih dari dulu, karena memang keturunan Chinese kali ya. Sukanya dagang, apapun dijual gitu. Jadi memang aku dari kecil memang hobi gambar, dan kayaknya talenta aku cuma bisa gambar karena waktu sekolah aku ekonomi geblek gitu kan. Terus suruh menghafal bisa tahan lama. Ya aku lulus dengan nilai yang bagus, dengan ranking hebatnya. Cuman tapi aku nggak suka gitu. Dan memang passion aku tetap di dunia gambar dan dunia desain dan dunia seni betul. gitu. Jadi memang dari kecil aku beruntung, aku udah tahu ke depannya aku mau ngapain, dan ya karena satu-satunya talenta aku itu ya, jadi mau nggak mau aku udah tahu I will be a designer one day, yang aku punya brand sendiri dan semuanya dari gambar tanganku. Cuman itu aja dulu sih keinginannya gitu dari kecil. Tapi nantinya akan bagaimana, terus si Miwa dan namanya apa juga aku belum tahu, sampai akhirnya aku keluar dari perusahaan Disney aku yang pertama ya? Yaitu Walt Disney. Iya, Walt Disney luar biasa. Nah, kalau aku sih sebenarnya lebih tertarik ngebahas tentang tiga tadi tuh, Bu ya. Mia World, Mia Yellow Line, dan Mia aduh saya itu. boleh nggak sih, Bu, diceritain bedanya apa sih, Bu, sebenarnya sampai bikin kok ada distinguish tadi ada tiga merek sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Apakah beda? Apakah emang sama atau gimana? Ya pasti beda. Kalau sama ngapain bikin 3 brand? Nah itu dia. Jadi kalau mungkin teman-teman yang lagi nonton tahu nih kan, ada Miwa. Jadi very colorful. Oke. Ya. Jadi Miwa itu yang Miwa ya. Ya. Jadi Miwa itu adalah brand pertama aku setelah aku keluar dari Walt Disney, setelah aku kerja, aku pengen Nah, tapi nggak cuma sampai situ, karena semua gambar aku pengen banget ini bisa menginspirasi happiness, menyebarkan kebahagiaan lewat motif-motif aku. Nah, makanya kata-kata yang di Miwa itu selalu tulisannya May you always be happy. Nah, kalau beli semua produk Miwa itu akan dapat ini. Dan ini gift card sebenarnya. Jadi ini itu juga karena banyak banget yang beli Miwa itu untuk ngasih hadiah ke teman-temannya. Jadi banyak banget yang beli, ada gift card-nya, dan juga ada postcard penjelasan tentang motifnya.
Oh, oke. Artinya memang gitu. kan setiap Jadi motif kan selalu ada filosofinya, Bu ya? ada cerita. Betul. Jadi memang akhirnya inilah yang menjadi kekuatan Miwa gitu. Orang jatuh Oke. cinta dengan gambarnya, tapi juga dengan cerita yang aku sebarkan gitu. I see. Nah itu satu Miwa. Tapi Miwa ini harganya premium karena ini project Oke. idealis setelah aku keluar dari Hmm? perusahaan yang sangat komersial Disney. Jadi aku pengen bikin sesuatu yang ya udah deh terserah gue bikin sesuatu yang gue suka banget, terserah orang mau beli atau enggak. Awalnya seperti itu, jadi awalnya aku nggak Masih berpikir idealis, Bu ya? jualan, iya makanya project idealis banget gitu. Ini salah satu scarf Miwa by the way. Oke. Masih tetap dengan yang colorful sekali, Bu ya? Iya, jadi Miwa itu gambarnya selalu ada kayak ada 1000 warna gitu, kayak warnanya banyak banget. Oke. Banyak banget, ha? Aduh. Ya, nampaknya kita mengalami sedikit gangguan jaringan, ya, teman-teman. Aduh. Bu Mira masih online? Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung nih, ya terputus ternyata teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ya yang ikut di stok sore-sore talking bersama JTF, nah sudah masuk lagi, sepertinya sebentar ya, saya masukin. Oke. Jadi jangan kemana-mana sampai akhir, karena nanti di akhir segmen kita akan melakukan namanya sesi tanya jawab. Oh iya. Bukan, dan nanti sesi tanya Oke, jawab balik tersebut. lagi. Halo Bu. Ya, Jaringannya maaf. Bu ya. Iya, biasa. Nah, Iya, terus aku lagi ngasih tahu dulu Bu, sambil apa namanya tadi, sambil Ibu putus, bahwa di akhir nanti akan ada giveaway Bu ya, berupa giveaway masker-masker yang sih, keren banget karya dari aku Ibu akan Bu. kasih Betul ya Bu ya? giveaway. Aku orang yang nanya. Kalau nggak ada yang Ada Bu? ya, Gimana? Masih agak sendet-sendet nih Bu. oh, sekarang juga. Aku sih ngeliatnya lancar. Oh gitu. Oke, sudah mendingan Bu, udah mendingan. Oke. Nah, jadi maskernya aku kasih untuk orang-orang yang nanya aja, Oh, gitu. buat yang nanya-nanya aja. Oke. Ya, Penanya terbaik Bu ya, nanti akan Ibu pilih ya. iya ada 5 Gitu penanya. ya. Nah, Oke, baik. Ada 5 penanya terbaik akan dipilih dan mendapatkan maskernya. Nah, jadi buat ya, teman-teman yang udah join sekarang, bisa nanti ditanya lagi, ditanya aja seperti apa sih nanti pertanyaannya. Kalau emang bagus, nanti akan dapat hadiahnya. Oke, ya. Bu. Nah, mungkin tadi Bu lagi Nah itu, ngasih tahu scarf Bu ya? iya. Jadi kalau Miwa itu seperti itu ceritanya, semua filosofinya Hmm? idealis. Nah, setelah berjalan 3,5 tahun, banyak banget yang suka, banyak banget yang apresiasi, banyak banget brand-brand besar yang sponsorin atau ya berkolaborasi. Contohnya BCA, Canon, Central Department Store gitu ya. Cuman tapi problemnya aku jadi nemu karena ini harganya premium banget, jadi banyak yang mau beli tapi mungkin belum siap dengan harganya gitu. Jadi makanya aku di 3,5 tahun aku punya Miwa ini, akhirnya aku memberanikan diri untuk punya brand yang lebih muda dan harganya lebih terjangkau, namanya Miwa Yellow Line gitu. Miwa Jadi it's Yellow like a Line. second line of Miwa pattern sebenarnya. Nah, Oke. brandnya itu tetap gambar tangan aku, cuman lebih muda. Kalau nanti bisa lihat di Instagramnya Miwa Yellow Line sama Miwa Pattern, kelihatan banget rasanya. Kalau Miwa itu yang bener-bener artsy, kalau mau dapet karya terbaik aku itu. Ya, sangat muda Bu ya, itu tadi ya. Jadi beda dari bahan yang aku Betul. pakai dengan tekniknya dan norak gitu. Ya,
Nah itu Miwa Yellow Line. Nah Miwa Yellow Line juga harganya itu terjangkau banget. Contohnya kalau shawl ya, contohnya shawl di Miwa Pattern itu aku bisa di atas 1 juta ke atas gitu. Tapi kalau di Miwa Yellow Line itu Tapi kalau di bisa Yellow harganya Line, di bawah 200.000 gitu. oh, perbandingan jauh sekali Bu ya. Berarti ya emang ini Iya, benar-benar mengincar segmen yang segmen emang bukan premium ya Bu BNC. ya. Kalau Yes, Miwa tuh BNC premium segmennya. market A and A plus bahkan Yes, gitu. Kadang D juga ya bisa. betul. Tapi itu segitu jauh perbedaannya dan dua-duanya sangat diterima dengan baik. Nah, Miwa Yellow Line ini baru launching Februari, terus Maret tiba-tiba COVID, ya Oh, kan? kemarin tuh Bu ya. Berarti baru launching. Iya, baru banget. Oh, baru tahun ini. Oke. Iya. Itu Iya, ada, iya, aku iya, iya. nyapa dulu ya, ada Kasih dan Oh, siapa tuh? Cinta, anaknya Mas Oh, Arto halo. Biantoro. Halo, Halo. thank you udah join. Nah, kalau Mia, yang tadi aku belum bahas, Mia itu karakter kelinci aku. Jadi, kenapa akhirnya aku bikin karakter? Apakah gara-gara aku dulu kerja di Walt Disney, terus aku sekarang sok-sokan bikin karakter gitu? Sebenarnya bukan kayak begitu. Sebenarnya aku bikin karakter itu juga karena makanya setelah aku punya Miwa, aku banyak banget peluang bisnis atau pengembangan bisnis dari partner-partner yang ngajakin kerjasama. Salah satunya adalah line sticker. Tahu ya Oke. line chatting, Ya, betul. line Betul. Line itu. Line Nah, stiker ya Bu. Itu kan yes. karakter semua Bu ya. Betul ya? Ya, jadi Line itu datang ke aku karena dia jatuh cinta sekali dengan Miwa Pattern dan dunianya. Dia bilang, Mbak Mira, kita pengen banget Miwa Pattern itu punya stiker di Line stiker, tapi harus berbentuk Oke. karakter. Gitu. Jadi Oke. akhirnya aku Nggak mikir boleh apa cuman ya gitu. pattern aja ya. Nah, ya jadi akhirnya aku bilang, ya udah deh, Miwa ini kan punya filosofi kebaikan nih, Ya, gitu. betul sekali. Yang orang bisa dapetin ini kalau dia beli Miwa, yaitu yang si Betul. premium market itu. Nah, jadi aku punya Mia dulu sebelum aku punya Miwa Yellow Line. Nah, akhirnya aku berpikir gimana untuk menjangkau orang lebih banyak supaya nilai-nilai kebaikan ini tidak sia-sia gitu. Jadi akhirnya aku bikinlah si Mia dengan tujuan bahwa one day si Mia ini akan punya animasi sharing tentang kebaikan manusia gitu. Nah, jadi si Mia ini sebenarnya brand ambassador kebaikannya Miwa yang untuk menjangkau orang lebih banyak supaya orang tuh tahu filosofi kebaikannya Miwa tanpa harus membeli produknya gitu. Jadi memang niat aku pertama di Miwa itu adalah menyebarkan kebaikannya dulu, dan kebetulan memang akhirnya orang membeli dan akhirnya aku dapat duit dan penghasilan gitu. Tapi sebenarnya yang utama ketika aku bikin Miwa itu aku nggak kepikiran bahwa kayak oh iya, aku mau punya brand yang bikin aku tajir banget, gue bakal make a lot of money out of it gitu. Enggak, jadi waktu aku bikin Miwa adalah I want to be happy, I just want to share my talent with the world gitu. Dan ternyata ketika kita bekerja dengan hati dan sepenuh hati dengan passion, dan ternyata itu semua balik lagi ke kita gitu loh. Jadi kalau ditanya, aku sering banget tuh ditanya kayak aku suruh ngajar gitu, kemarinnya aku diundang sama salah satu universitas di Jakarta. Aku disuruh ditanya apa sih bisnis plan-nya, gimana, kok jago banget gitu. Dalam 2 tahun pertama aja, 1,5 tahun pertama aja aku tiba-tiba jadi brand ambassador Mercedes gitu. Itu gimana caranya, bla bla bla. Terus terang aku bilang ya jawaban aku akan sangat mengecewakan karena aku tidak punya bisnis plan. Yang aku punya seperti itu. Iya, aku nggak punya bisnis plan dari awal. Jadi aku cuman seorang artis yang ingin menjual karyanya. Aku cuman pengen share my talent, share my happiness to the world. Terus
kebetulan aja tiba-tiba ada peluang bisnis dan akhirnya aku jadi ngerti bisnisnya gitu. Tapi memang bekal bisnis, retail dan marketing itu aku dapat ketika aku kerja di Disney. Jadi keberhasilan aku hari ini membangun Miwa Yellow Line dan Mia itu semuanya aku pelajari di Disney sebenarnya. Gitu. Karena waktu di sekolah desain yang kita diajarin itu cuman ngedesainnya doang, gimana bikin konsep, gimana bikin collection, gitu, iya. Tapi jadi thanks to my first job juga, keberhasilan aku hari ini ya thanks to Disney, gitu sih. Luar biasa, itu ya, secara tidak langsung berpengaruh besar Bu ya, gitu sangat. Ya, dalam bisnisnya ya. Sangat kan, tapi sampai sekarang pun juga aku masih belajar gitu, bukan berarti habis dari Disney, oke, gue tahu semuanya, enggak, karena dunia ini kan berubah banget, kayak sekarang COVID tiba-tiba kan berubah banget gitu. Wah, ini sangat luar biasa perubahannya Bu ya. Iya, jadi gimana caranya tetap positif, gimana caranya tetap kita produktif gitu kan, dan bahkan ini sebenarnya ujian dari semua yang lu udah pernah pelajarin selama ini, terus ini ujiannya gitu. Bisa nggak? Bagaimana cara menerapkan? Bisa nggak di saat yang lagi negatif ini, semua hal positif yang udah lu harus tetap positif. Ya, ya Bu Mira masih bersama kita? Oke. Nah, lagi ada kendala jaringan lagi teman-teman? Ya, mungkin ya, sambil saya ulang sekali lagi ya buat nanti para teman-teman yang jangan lupa untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Nah, kan sekali lagi terputus ternyata Bu Mira. Ya, jangan lupa memberikan pertanyaan terbaiknya. Kenapa? Karena nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik, ya 5 pertanyaan terbaik dari Bu Mira, dan nanti juga akan mendapatkan hadiah maskernya. Nah, ini masker yang hasil dari Miwa Yellow Line. Seperti itu ya. Jadi, silakan di komen-komen sekarang. Mau nanya apa-apa aja sama Bu Mira. Dan kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Seperti itu ya. Gitu. Jadi, silakan nanti akan ada sekitar 10-15 menit lagi kita akan buka sesi pertanyaannya. Seperti itu ya. Dan 5 pertanyaan terbaik nanti akan kita beri hadiah dari spesial dari Ibu Mira Hong. Ya, sambil menunggu Bu Miranya connect. Oke ya teman-teman, terima kasih juga buat para teman-teman yang sudah bergabung semuanya. Halo, maaf. Halo Ibu. Ya. Ya, Bu, mungkin sambil lanjut nih Bu ya. Sambil nunggu teman-teman juga ngasih pertanyaan Bu. Nah, ini sebenarnya aku mau bertanya sedikit terkait dengan filosofi kebaikannya dari Ibu Mira Hong dan menjalankan 3 bisnisnya ini, Miwa dan Mia, begitu ya, biasa nyebutnya biar gampang, Miwa dan Mia dulu Bu ya. Foto ah. Nah, oh gitu, di foto. Nah, jadi Bu, saya tuh mau tanyanya gini Bu, kalau misalkan Ibu selalu berbicara tentang ini intinya adalah tentang kebaikan gitu ya, menyebar kindness dan lain-lain. Sebenarnya si Miwa dan Mia ini ngapain sih Bu sebenarnya? Nyebar kebaikannya tuh dalam bentuk apa sih? Gitu. Kalau nggak salah dengar yang atau saya baca-baca ngebantu sekolah-sekolah atau ngebantu orang-orang di daerah-daerah seperti itu Bu ya? Iya, jadi karena emang aku suka banget kegiatan sosial, jadi banyak banget yang nawarin aku mau nggak ngajar tapi untuk sosial gitu. Jadi di tahun 2018 aku setahun ngajar di penjara seluruh Indonesia. Aku udah ke penjara lapas ya sekarang bilangnya, lapas. Wanita dan pria di beberapa tempat di Indonesia, bahkan ada yang di Malang. Di situ juga aku ngajarin merajut, membatik enggak, belum sempet. Jadi merajut sama menggambar di tas tote bag gitu. Jadi memang karena banyak yang tahu aku suka kegiatan sosial, akhirnya banyak yang ngajakin, dan kalau memang waktunya tepat dan aku nyaman dengan orangnya, biasanya aku say yes gitu. Dan jadi itu setahun di 2018, terus ganti ke pemimpinan kan, karena pemilu akhirnya selesai.
Terus aku punya project sosial lagi namanya, aku tergabung di organisasi namanya Wanita Theravada Indonesia. Itu organisasi Buddhis tapi Apa tuh, Bu? khusus wanita. Oke. Jadi aku terpilih menjadi eh, ketua perekonomian kreatif wanita, pemberdayaan ekonomi juga di seluruh Indonesia dengan anggota 10.000 orang. Jadi aku kerjanya, kalau ada yang pernah ngikutin Instagram pribadi aku, kok Hmm? kayaknya si Mira nih enak banget gitu ya, kayak keluar kota Hari ini di terus sini, hari besok di sana gitu Bu ya. ya, kayak ke daerah-daerah gitu, terus ke daerah-daerahnya tuh juga yang daerah-daerahnya tuh yang Lombok pedalaman apa, terus yang Singkawang yang di mana, Pontianak, terus Oke, yang iya iya. kemana-mana. Sebenarnya itu aku kerja gitu sebagai Mhm. si wanita Theravada Indonesia, Wandani itu gitu. Jadi itu emang organisasi Oke. sosial. Mhm. Kita juga berusaha ya, karena kita juga minoritas kalau Buddhis, dan kita berusaha walaupun kita minoritas, kita juga do something untuk Indonesia gitu, sama-sama untuk Indonesia. Oke. Organisasi Betul. Wandani ini sudah berdiri 25 tahun by the way. Oke. Dan itu jadi Iya. sebenarnya aktivitasnya itu bukan bukan untuk kalangan tertentu aja ya, memang benar-benar untuk Indonesia gitu ya. Iya, jadi ya, jadi banyak sih kegiatan sosial aku di luar bisnis. Nah, kalau Mia ini uh, aku baru diajakin kerjasama lain. Ya, karakter, betul. Hmm? Iya. Uangnya. Oh, Tapi oke. karena sama-sama bergerak di 100% Bu dunia, ya? Mhm. yang ini 100% gitu. Oke. Mia itu sebenarnya duitnya nggak buat aku, itu semua buat charity kalau Mia. Jadi dia kayak Nah, itu CSR. dia. Makanya. Itu dia, makanya. Tadi mungkin ketika ditanya bisnis plannya seperti apa, ya emang benar-benar buat charity kalau ini ya, gitu ya. Nah ini maksudnya Tidak. aku nggak akan bisa punya bisnis plan karena tiba-tiba ada yang nawarin kerjasama buat donasi Sama gitu untuk. ya. Kalau Ya, itu dia. dan aku bilang oke, okay, I want to do it, ya I'll do it gitu. Gitu. Jadi menurut aku nggak semua bisnis itu harus dilihat dari Parameternya. sisi materi. Juga ada yang Ya, betul. barter tapi kita dapat brandingnya atau Setuju. exposure-nya gitu. Jadi itu Setuju. juga bisa menjadi satu bahan pertimbangan sih. Yang penting sih ikutin kata hati. Kalau aku, karena walaupun aku pebisnis tapi juga aku Hmm? di satu sisi aku juga artisnya gitu ya. Jadi aku tetap Ya. butuh balance dua-duanya. Dan sometimes it's very hard Betul, betul, untuk betul, betul, artis betul. yang terutama yang terlalu idealis gitu ya, untuk menjual atau mengkomersialisasi karyanya gitu. Nah kebetulan Karyanya, kalau betul. dari sisi itu, karena aku udah punya experience di perusahaan yang very commercial yaitu Yes. Disney. Ya. Disney itu pinter banget untuk mengkomersialisasi artwork mereka, dan aku belajar Yes, banyak dari setuju. situ. Jadi ya itu aku terapkan lah di beberapa bisnis Ya, aku ya, ya. gitu. Gitu Oke. sih. Tadi Bu, Ya, ketika ngomong ya nggak gampang untuk desainer idealis dan cerita-cerita sebagainya, ya. berarti boleh nggak sih Bu sebenarnya setelah 3,5 tahun ini berarti lah ya 3,5 tahun lebih ini udah Ah, di dunia apa ini namanya saya sebutnya ya industri kreatif, inilah ya kreatif sebutannya ya planner, industri kreatif kreatif ini planner. betul Ah, kreatif planner ini suka dukanya apa sih sebenarnya Bu? Susahnya di mana sih ngejalanin ini ah. Bu? Ya ini selalu ditanya sih. Banyak orang yang Oh gitu kira ya, ya setelah aku kerja dengan passion aku, orang ngira oh ya gue akan happy selamanya gitu. bahagia terus. Enggak.
enggak gitu. Waktu aku kerja di Disney juga orang kira is the best place to work gitu kan, happiest Yes. place on earth. Enggak juga, aku juga Yes. pernah nangis di kantor gitu karena masalah kerjaan gitu. Dramanya juga ada. Iya, Jadi iya. dimanapun itu pasti selalu ada suka dukanya. Termasuk ketika aku keluar Disney, aku pikir oke, gue akan happy selamanya di Miwa. Ternyata enggak. Aku juga pernah menangis di studio gambar aku di atas. Oh ya. Ya karena suatu project atau karena dibohongin waktu bisnis dan segala macam, atau lagi nggak ada ide atau kesel sama bisnis partner or apapun lah ya gitu. Tapi itu pasti ada gitu, kesulitan dan hambatan itu pasti ada, atau lagi nggak ada ide gitu kan, tapi deadline udah mau selesai gitu. Jadi banyak sekali. Nah, menurut aku menjadi seorang entrepreneur itu harus siap mental, menurut aku. Itu yang itu peluru nomor satunya, Bu ya. Harus mental bahwa gak cuman masalah bisnis, duit dan segala macam, tapi juga sebagai kedewasaan mental itu juga kita ditempa. Aku menjadi orang yang jauh lebih dewasa ketika aku punya brand sendiri daripada aku kerja di Disney. Perusahaan sebelumnya. Karena ya. Halo Bu Mira, masih bersama kita? Oke. Mungkin Bu Mira masih mengalami sedikit kendala teknis. Nah, buat teman-teman, nah ini saya sudah mengcompile beberapa pertanyaan ya. Oh ya, sudah connect lagi Bu? Oh iya. Ya udah. Bu tadi putar-putar Bu. Oh iya. Jadi tadi Maaf. kita nggak dengar Ibu ngomong apa nih. Iya, jadi kedewasaan mental itu sangat diperlukan dan akan tertempa ketika punya bisnis sendiri sih, gitu. Itu dia, benar. Itu adalah satu hal yang dipelajari dengan hard way, Bu, mungkin ya. Hard way sih enggak. Nah, kalau hambatan pasti ada ya. Tadi aku. Tapi mungkin kalau kerja dengan passion sendiri, mungkin endurance kita tidak menyerahnya tuh lebih lama. Betul, daripada kalau kita udah nggak suka sama kerjaannya. Karena kalau nggak suka sama kerjaannya, gampang banget nyerah. Ya, gitu. Ya, betul. Lepas-lepas aja gitu, Bu ya. Kalau misalkan ini passion kan karena emang semangat dari diri sendiri. Nah, semangat gitu. Dan mungkin lebih ada semangatnya pastinya. Bangun tidur pasti ada kayak semangat berapi-api kayak oke, I will do this again in this life gitu. Jadi sangat bersyukur karena aku tahu nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk punya kerjaan sesuai passionnya sendiri. Jadi aku benar-benar sangat bersyukur dengan segala keputusan aku, walaupun waktu aku keluar dari Disney itu banyak sekali yang nentang, termasuk orang tua sendiri. Bukan karena mereka nggak support atau sayang sama aku, tapi karena mereka khawatir karir aku bagus di Disney. Mereka takut aku gagal atau aku menyesal nantinya gitu. Jadi ya hambatan itu pasti ada. Tapi setelah aku jalanin, orang yang paling bahagia buat aku adalah orang tua aku pastinya. Dan gitu orang tua, sih. Betul. Akhirnya yang paling bangga adalah orang tua, benar Bu ya? Iya. Karena kitanya jadi hambatan pasti ada, tapi yang penting emas ya Bu ya, harusnya ya. Never give up. Jadi jangan pernah menyerah. Itu aja sih. Yes, betul sekali. Atau kita mau jawab pertanyaannya udah banyak banget ternyata. Itu dia, betul Bu. Pertanyaannya udah banyak nih Bu, sudah ada di compile, saya juga sudah ada catatannya nih. Nah pertama kita mulai dari Dina Dince, oke. Where your inspiration coming from, dan bagaimana caranya biar bisa tetap survive di industri kreatif yang semakin kompetitif. Nah, gimana tuh Bu? Gimana caranya? Gimana tuh? Tetap survive di industri kreatif yang kompetitif. Sebenarnya, kalau ini aku cerita sedikit ya. Aku nggak pernah kehilangan ide sebenarnya, karena semua gambar tanganku itu
semua gambar tangan, semua ide bisnis dan segala macam itu sebenarnya aku berserah kepada alam semesta. Itu yang aku bilang kenapa aku nggak punya bisnis plan. Bukan berarti aku males atau nggak punya plan. Aku punya plan. Oke, kedepannya gue harus punya acara ini, gue harus punya peningkatan di segala macam. Tapi caranya bagaimana aku nggak tahu gitu. Oh tiba-tiba aku ketemu BCA, oh tiba-tiba aku ketemu Canon. Ada jalannya aja tiba-tiba Bu ya. Betul. Yang aku tahu kalau kita punya niat yang baik, itu pasti akan dibukakan jalannya oleh alam semesta. Kesannya klasik ya, kesannya kita udah dengar di semua spiritual, agama dan segala macam. Tapi it works, it really works gitu. Nggak cuma di agama aku. Dulu aku pernah mempelajari agama Islam. Aku dulu sekolah Katolik, Kristen gitu ya. Jadi benar-benar yang dibilang semesta mendukung itu benar banget gitu. Gimana caranya BCA, bank salah satu terbesar di Indonesia bisa ngelirik brand aku yang waktu itu cuma baru 2 tahun dan mereka cuma menemukan aku di Instagram gitu. Jadi kalau memang bukan alam semesta gitu, itu sih nggak tahu siapa gitu. Allah, semesta mendukung memang lah ya. Sesuai keyakinan masing-masing. Jadi aku punya bisnis plan, tapi aku tidak strict cuman itu doang gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak kehilangan ide? Pokoknya yang penting kita berkarya. Research is very important ya. Kita harus tahu dunia kita bagaimana. Misalnya kalau aku di dunia kreatif, aku harus tahu kompetitor aku ngapain. Tapi bukan berarti kita mencontek dia. Oh, si ini bikin misalnya sepeda, oh ya udah gue bikin sepeda juga. Enggak. Kalau itu tidak balik lagi tidak sesuai dengan visi misi kita, ya kita jangan lakuin gitu. Gitu. Jadi semua harus ditarik lagi balik kepada visi misi awal. Nah, inilah pentingnya suatu kemantapan hati dengan visi misi kita dari awal. Kalau misalnya kita cuman ngelihat kompetitor A atau kompetitor B, lama-lama kita nggak punya jati diri dan lama-lama fans kita juga nggak ngerti siapa kita dan akan ninggalin. Gitu. Betul. Jadi supaya nggak kehilangan ide, satu research pastinya. Kedua, yang penting kita berkarya terus aja, berpasrah. Nanti ide-ide itu akan muncul kok. Nanti terus ngobrol sama orang-orang kreatif, dengerin musik, relax. Research tadi ya, bener ya. Iya, jadi ya itu sih salah satu tips aku. Gitu. Nah, kalau inspirasi dari mana Bu? Kalau Ibu mendesain lah, tidak datang sesuatu, inspirasinya apakah tiba-tiba come up ketika bangun pagi atau melihat sesuatu kah? Atau di mana aja gitu. Aku selalu semuanya akhirnya bisa jadi inspirasi ya? Yes, bahkan sebenarnya aku nggak pernah kehilangan inspirasi karena kan aku Miwa itu tuh bener-bener filosofinya tentang kebaikan. Setiap hari yang berbuat baik sama aku itu banyak banget, literally banyak banget gitu. Ya, orang-orang ini menginspirasi banget gitu sama aku. Kayak ada kemarin temen aku Hilda, dia keturunan Arab dan kebetulan agamanya Muslim. Jadi waktu itu hari pertama puasa, tiba-tiba dia telepon aku, WA, Mira, pegawai kamu ada berapa? Banget kayak, ya ampun, aku nggak kepikiran kalau di siang bolong gitu ya akan ada tuh. Nah itu menginspirasi sekali buat aku. Nah biasanya karena aku hidupnya di dunia pattern dan aku menggambar, biasanya itu bisa aku visualisasikan menjadi gambar. Gitu ya. Jadi dan sebelum menggambar itu bisa ya. Iya, dan biasanya sebelum menggambar aku berdoa. Kayak dulu kalau Empu Gandring tahu ya, yang bikin keris zaman dulu. Nah, Empu Gandring itu kalau pembuat keris atau pembuat batik zaman dulu, biasanya mereka bermeditasi atau berdoa dulu. Bermeditasi, gitu. Betul. Bersemedi dulu ya, betul Bu. Nah, itu aku lakukan. Jadi semua gambar aku, ya. Jadi semua gambar aku yang kalian lihat di
Instagram atau dimanapun, itu sebenarnya hasil semedi dan doa aku kepada alam semesta supaya semoga orang yang melihat karya aku benar-benar bisa happy atau terinspirasi Bahagia. kebaikannya. Betul. Oke. Nah, jadi Luar biasa itu banget. kayak percaya atau enggak itu kayak dikasih ilham atau petuah. Iya. It sounds very spiritual ya kan, tapi Iya, again betul. Betul, ini betul. ini aku cuman sharing kebiasaan aku sih gitu. Betul. Jadi Dan itu yang biasanya aku lakukan. Semoga menjawab. oke. Oke, ya dan ternyata setelah 3,5 tahun lebih ini dilaksanakan dan itu tetap berjalan, artinya itu berhasil gitu Bu ya. Sebenarnya aku menjalankan ini udah lama sih, udah 5 tahun. Dari lama ya, bukan Ya, cuma 3,5 tahun ya. Oke, oke Bu, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu, dari Mini Elevas. Iya itu Bu, Narda. kenapa milih pattern? Oke. Oh, ya. Gimana tuh Bu? Karena kenapa milih pattern gitu? Kenapa tuh Bu? Kayaknya dari dulu jalan hidup aku memang mungkin sudah ditentukan oleh yang kuasa ya, alam semesta atau apapun lah. Hmm? Oke. Kakek Ibu adalah penjual. Hmm? Aku married sama mamaku. Akhirnya mamaku itu teknik sipil yang suka autodidak. Akhirnya ngejahit dan ngedesain sendiri. Akhirnya punya bisnis, punya pabrik bordir dan custom Cheongsam gitu. Okay. Yang akhirnya itu menjadi pabrik aku sekarang. Oh gitu. Iya, jadi jadi sejak kecil aku udah ngeliat si mamaku punya kain banyak banget dengan motif berbagai itu. Iya, kayaknya tuh udah masuk ke otak aku dan kayaknya itu udah mengaturkan aku dari kecil gitu loh. Nah, jadi tuh kayak jalan hidup aku tuh udah diarahkan dari lama dan akhirnya ditentukan gitu ya, seolah-olah emang dari kecil ya. Iya, jadi ketika aku punya Miwa pun aku nggak tahu kalau kakek aku punya ide bahwa harus punya motif sendiri, itu aku nggak tahu. Sampai akhirnya aku punya Miwa 2 tahun yang lalu lah ya gitu. 2 tahun yang lalu baru papaku sama mamaku tuh keinget bahwa kakekku yang sekarang udah meninggal itu pernah bilang bahwa kalau kita cita-citanya adalah punya pabrik tekstil yang motifnya bikin sendiri, dan itu kesampaian akhirnya di aku. Gitu. Jadi aku juga very honored, sangat tersanjung dengan ternyata jalan hidup aku tuh bukan luar biasa, tapi memang sudah direncanakan dari atas gitu ya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup aku gitu. Jadi ya gitu sih intinya. Iya, oke. Betul, bahwa emang ini ada Tokome. Tokome ini aku mau nyapa dulu. Tokome ini adalah salah satu bisnis partner aku untuk mewujudkan Miwa Yellow Line. Oh, halo Tokome. Nah, jangan lupa teman-teman di follow-follow-in. Nah, ya, gitu Ibu ya. Ini ada Mbak Dahlia. Halo Mbak Dahlia. Katanya aku blur banget. Iya, betul Bu. Mungkin karena memang ya, jadi jaringan mungkin Bu ya. Iya. Jadi iya, ini aku dari kemarin wifi ya, aku di rumah error. Apa? Oh, gitu. Nah, sekarang Ibu nih udah nggak bergerak lagi nih Ibu nih. Iya, mungkin karena akhir bulan kali. Udah awal bulan deh. Harusnya udah keriset ya. Iya. Oke. Nah, Bu, boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya? Iya, silakan. Dari ada nih Dimas Napit. Oke, Dimas Napit. Apa yang buat Bu Mira berani ambil langkah besar untuk tinggalkan Disney dan buka Miwa? Okay. Itu bisa Google. Aku kemarin ini masuk di Kick Andy show. Oh ya, saya nonton Bu. Nah di Kick Andy itu aku cerita kenapa aku. Cerita singkatnya aku karena stroke ringan di umur 28. Waktu aku di Disney. Betul.
Jadi Dengan ada vonis kalau tertentu, Bu ya. diceritain di sini Gitu ya, Bu ya. bisa sampai jam Ya, 5 lebih. kepanjangan Tapi kayaknya, Bu ya. intinya, Iya, mungkin nanti tapi Mas tapi Dimas intinya Notif boleh kenapa? nonton cake endingnya ya. Iya, ada di YouTube. Ada di YouTube. Yes, betul. Kemarin saya juga nonton, Bu. Tapi intinya kenapa akhirnya aku berani memilih itu karena aku terpaksa keadaan. Karena aku mengkhawatirkan kesehatan aku melebihi dari kerjaan aku. Dan waktu itu aku sudah tidak terinspirasi lagi kerja di tempat yang stress levelnya sangat tinggi. Dan waktu itu aku dari tahun ke-5, ke-6 gitu. Jadi Ke-6 ya. Disney was my first job gitu. Jadi aku pengen punya sesuatu yang berbeda. Nah, itu inti awalnya. Tapi banyak juga ketakutan-ketakutan yang menghantui aku. Tapi akhirnya aku berani karena dorongan dari teman-teman juga. Setiap kali aku sedih atau galau, aku punya teman-teman yang jauh lebih tua umurnya dari aku. Waktu itu umurnya 50-an juga teman-temanku, yang mereka memberikan arahan hidup dan kekuatan. Nah, jadi inilah pentingnya punya lingkungan yang sangat mendukung dan positif. Gitu. Jadi kalau kita mau positif, teman-teman itu juga nggak bentuk kita, Bu ya. Teman-teman kita harus positif. Kalau teman-teman kita negatif, kita nggak mungkin bisa jadi positif. Bisa, cuman susah. Betul. Susah. Ya, betul. Akan lebih Nah, akan lebih ada pertanyaan lebih tinggi, lain? Bu ya. Ya. Oke, selanjutnya Nani mungkin dari Subekti 1234, Bu Mira next collab-nya project apa nih? Lagi ngerjain apa nih, Bu? Di kala Covid ini nih, Bu, ya kan? Sebenarnya aku malah jadi banyak banget yang nawarin kerjasama gara-gara aku punya masker. Yang nextnya aku lagi develop dan akan launching, aku kerjasama dengan Yayasan Alzheimer Indonesia. Tahu ya penyakit Alzheimer? Ya, penyakit pikun ketika tua. Jadi kebetulan aku kenal dengan foundernya yaitu DY gitu. Kita sama-sama satu kelas meditasi dan dipertemukan oleh benihbaik.com. Kita berdua, Niwa Yellowline dan Alzi akan punya gerakan untuk berbagi 3.000 masker kepada semua volunteer Alzheimer, Alzi selama ini, dan itu dibagikan gratis gitu dari penggalangan dana yang setelah kita lakukan di benihbaik.com. Itu nextnya lagi, itu kita lagi digodok nih, Bu ya, berarti ya? Enggak, ini udah terjadi. Kita lagi produksi 3.000 maskernya. Jadi mungkin sekarang lagi masa produksi. Jadi mungkin 2 minggu lagi akan kita launching gerakannya. Ya, di-launchingkan. Okay. Terus banyak brand-brand lain juga bekerja sama aku. Cuman aku belum bisa disclose karena masih belum deal, lagi nego harga. Okay. Tapi di masa COVID ini aku bersyukur karena aku juga nggak nyangka kalau aku akan punya gerakan banyak dengan brand-brand ini. Awalnya juga cuman ya udah deh, gimana caranya supaya gue bisa mempertahankan pegawai-pegawai gue, karena kalau dari pribadi, oke lah aku bisa makan sehari-hari nggak usah mewah, aku bisa lah punya duit tabungan bertahan. Tapi kan pegawai-pegawai aku ini enggak gitu. Mereka punya keluarga, mereka punya anak. Dan sekarang mau lebaran, gimana caranya supaya aku tidak mem-PHK mereka karena aku nggak punya uang untuk gaji mereka. Jadi akhirnya aku terimain lah jahitan APD. Akhirnya aku akhirnya yuk kita bikin masker dan segala macam. Makanya aku akhirnya bikin masker bordiran juga dan ya semualah. Dan ternyata niat baik dan usaha aku, ya pokoknya aku semangat aja deh gimana caranya. Dulu gue jualan baju atau shawl, sekarang gue jualan si masker. Semua bisa. Iya, jadi aku photoshoot. Gimana caranya photoshoot? Ya udah, aku suruh pegawai aku yang nggak pernah foto, bener-bener tukang jahit aku ajarin moto pakai kamera. Jadi foto, oke. Ke taman, terus kita foto-foto. Berarti kamu ini photoshoot oleh ibu terus ya? Kadang ada fotografer pribadi aku, Bira, tapi kan sekarang lagi PSBB, jadi dia nggak bisa datang. Kadang kakakku. Iya. Kadang kakakku, kadang supir aku. Kadang supir aku. Jadi orang-orang yang di sekitar aku nih aku perdayakan.
supaya aku Semuanya bilang pokoknya, kamu Bu, ya. harus menjadi lebih baik gitu. Kalau kamu mau belajar, aku akan ajarin gitu. Yes. Jadi sekarang Itu dia, semangat kayak aku gitu. fotografernya banyak, ada supir aku, ada mbak pembantu aku di rumah yang tadinya cuma bisa ngepel, gosok dan segala macam, itu aku ajarin moto. Sekarang dia jago banget moto. Jadi kalau Oh, lihat luar di biasa. Instagram, foto-foto aku cetar, itu bukan hasil fotografer semuanya, tapi itu hasil pemberdayaan orang-orang di sekitar aku yang Orang aku sekitar ajarkan. gitu ya. Wah, menarik banget. Nah, itu. Iya. Nah, Bu, ini ada yang nanya ini, Bu. Giveaway-nya dong kakak dari Deviana_Nabilah. Nah, coba dikasih pertanyaan yang terbaik. Nanti kalau terpilih akan dapat masker dari Bu Mira nih, ya kan? Iya, Nah, jadi gitu. Bu, intinya cuma nanya, yang pertanyaannya aku jawab nanti dapat masker gitu. Berarti itu tadi udah 4 yes. orang ya. Udah 4 orang. Nah, ini ayo terakhir. Ya, siapa yang mau nanya lagi terakhir? Nah, mungkin saya nanya sedikit nih, Bu. Yang saya baca-baca atau yang saya coba cari tahu adalah Ibu banyak banget menolak kolaborasi-kolaborasi yang sifatnya cuma profit, Bu, ya. Oh, iya. Gitu ya. Artinya emang idealis ini emang tetap terus dibangun dan emang untuk menyebar kebaikan gitu, Bu, ya. Tapi Bu, kalau misalkan Karena semua orang yang pernah kerja sama aku pasti tahu, aku tuh ngelihat orang baru brandnya. Jadi kalau aku nggak nyambung sama orangnya, walaupun brandnya mereka gede, biasanya aku tolak. Oke. Karena filosofi aku begini, kalau gue udah nggak nyaman ngobrol sama representatifnya, gue nggak akan suka lagi sama brandnya. Gitu. Emang human touch-nya dulu, Bu, ya. Iya, dan personal communication-nya dulu ya, berarti. Betul. Ya? Dan aku tuh orangnya ya suka sekali hubungan personal dan aku maunya long term. Nah, untuk punya hubungan yang long term berarti kita harus saling cocok. Oke. Ya. Halo Ibu. Ya, sedikit mengalami gangguan lagi nih. Nah, ya, jadi kita masih ada 1 slot lagi untuk yang mau bertanya. Oke, sebelum jam 5 kita masih ada 10 menit lagi. 1 pertanyaan. Oh, ada Amel. Halo, Amel. Halo. Siapa nih, Bu? Amel ini, Bu? Amel ini adiknya teman SMA aku. Dia juga artis, masih muda sekali. Sih. Halo. Ada yang mau nanya? By the way, sebelum ini berakhir, aku mau ngucapin terima kasih kepada semua yang udah ikut di live Instagram ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna. Kalau ada yang tidak berkenan, tolong dimaafkan dan gak usah diambil pakai hati karena ini juga cuman sharing pengalaman hidup aku. Mungkin kurang sesuai dengan jalan hidup kalian gitu. Tapi sejauh sekitar 50 menit ini kita ngobrol ya, Bu, ya. Itu saya sih terinspirasi, Bu, ya. Artinya bagaimana gitu ya. melakukan hal yang kecil, bagaimana ternyata hidup itu ya mungkin bisa jadi kuasa Tuhan gitu ya. Itu alam yang ya pasti semuanya. Seperti itu, bahwa tugas kita hanyalah gimana caranya untuk nimbulin terus spiritnya gitu. Karena pasti lingkungan kita pasti akan mendukung. Caranya gampang banget, mendekatkan diri pada Tuhan. Udah. Yes. Spiritual, membangun hati. So develop your heart. Gak harus lo pilih agama. Ada juga orang yang tidak memilih agama tapi lebih baik hidupnya gitu ya. Pokoknya develop your heart. Karena kalau you develop your heart, you develop your art skill sebenarnya. Gitu. Karena menggambar itu pekerjaan hati. Jadi kalau kamu melatih hatinya, gambarnya akan lebih bagus gitu. Karena semua yang keluar dari hati pasti akan baik, Bu, ya. Iya, semoga kalau kita niatnya baik ya. Betul, gitu. Ya, kalau di sini mungkin banyak sekali yang nanya nih, Bu, tapi bukan pernyataan. Nah, ini mungkin ada Amel tadi ya minta ada seminar online dong, terus ada Dina lagi nih. Akan ada. Workshop room tour dong. Nah, aku akan ada seminar online. Ada, Bu, ya? Akan ada. Jadi pantengin terus Instagram aku. Nanti aku kasih tahu. Surprise. Siap kalau begitu. Berarti pada dekat-dekat ini ya mungkin ya. Akan stay tune terus ya. Pasti ya, stay tune aja. Gitu. Ada satu
aku digandeng sama ada beberapa brand yang emang pengen bikin online training aku, jadi diikutin aja. Ada yang mau nanya, bagaimana mendapatkan feels berkarya saat merasa down? Merasa lagi down. Oke, itu mungkin menutup pertanyaan Caranya, kita tuh. aku juga kalau lagi down, aku kadang nggak pengen gambar. Kadang pengen jalan-jalan di luar aja, atau keliling komplek ya, jalan sore, orang menangis, atau telepon teman, gitu. Tapi ada juga artis yang lagi down itu bisa menggambar, nggak apa-apa dicurahkan aja, sebisa mungkin, sebanyak-banyaknya. Mungkin karyanya akan lebih jelek dengan karya yang lain, nggak apa-apa, tapi itu kan curahan ekspresi. Bukan berarti karya itu tidak bermanfaat, tapi itulah yang keluar dari rasa down itu. Jadi sebaiknya kita udah menghealing diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri lewat kegiatan ekspresi art ini. Menurut aku, gimana caranya untuk mendapatkan feels berkarya? Gak bisa dipaksakan. Memang tidak bisa dipaksakan. Jadi ketika kita down, ya kita harus menyelesaikan masalah kita dulu. Gitu. Kalau menurut aku. Mungkin masalahnya bukan waktu berkarya, mungkin masalahnya dengan orang tua. Ya kita harus selesaikan dulu itu. Masalah dengan orang tua, masalah dengan pacar, masalah siapapun lah ya. Root cause-nya Bu ya? Iya, dengan root cause-nya. Mungkin setelah itu, menggambar itu akan membantu mencurahkan ekspresi terpendam yang tidak bisa kita tumpahkan lewat kata-kata, gitu ya. Bisa juga. Karena memang semua art form itu a therapy, gitu. Makanya ada yang namanya art therapy. Jadi itu sebenarnya bisa, cuman memang tidak bisa dipaksakan, dan menurut aku kita harus balik lagi ke root cause-nya, gitu. Setuju. Oke, terima kasih untuk para teman-teman. Iya, betul. Tapi emang harus diselesaikan Bu ya. Memang harus dihadapi. Harus diselesaikan. Memang harus dihadapi. Betul. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Sudah ada 5 pertanyaan tadi ya. Nanti akan kita koordinasikan dengan Ibu nanti Bu ya. Tadi ada boleh. Lepas, Dimas, terus ada Ibu Ami tadi ya. Amel juga. Nah, Bu, sebelum menutup sesi kita kali ini nih Bu, gitu. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Bagaimana cara menularkan semangat kebaikan seperti yang Ibu Mira lakukan ini kepada kami Bu, gitu. Gampang. Kami gitu. Punya Instagram kan, punya sosial media. Ngajak aja orang berbuat baik. Postingnya, captionnya, itu udah paling gampang daripada posting makanan, ya kan? Atau posting nggak berguna gitu. Jadi menurut aku segampang itu berbuat baik. Mengajak orang itu juga udah mengajak orang berbuat baik itu juga udah kebaikan. Nge-share sesuatu yang positif di sosial media itu udah suatu kebaikan gitu. Jadi kita nggak harus kayak wah bangun rumah sakit atau apapun, enggak. Kita cuman kayak nge-share di sosial media itu kan gratis, cuman cuman butuh internet ya kan, sama kata-kata bagus aja, quote kalau nggak tahu ya, dari internet tuh banyak banget. Ya tulis aja itu aja udah berbuat baik gitu. Nah, satu, kedua, kalau lagi ada temen yang lagi down dan segala macam, kita jangan malah ngegosip atau malah negatif. Tetap malah kita harus positif gitu. Nah, sebelum kita menyebarkan sesuatu hal yang positif, kita pun harus positif. Betul. Itu juga penting Bu ya. Nah, jadi sebelum kita ngajarin orang, ajarinlah diri sendiri. Intinya itu. Berarti artinya positif itu harus dimulai dari kita sendiri dan lakukannya dari hal kecil dulu gitu Bu ya. Nggak usah aim too high gitu kan. Iya, itu habit ya, gitu. Yes. Udah tinggal 1 menit lagi nih, kita mungkin pamitan kali ya. Ya, oke Bu, betul, pas banget emang jawaban Ibu mengakhiri, tadi jawaban Ibu terakhir itu mengakhiri juga diskusi kita di sore hari ini ya, sore-sore talking di JTF Talk. Gitu, terima kasih banyak Ibu waktunya. Aku yang terima kasih banget untuk semua orang yang udah dengerin dan semoga ini berguna. Betul, terima kasih juga buat para teman-teman yang sudah bergabung di sini gitu ya. Semoga kesempatan kali ini banyak manfaatnya dan saya yakin banyak manfaatnya gitu ya. Jadi semoga kita tetap bisa berbuat terus kebaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih kepada teman-teman semuanya gitu ya. Dan kalau tadi kata Ibu terakhir adalah aku nyatet dua nih.
Pertama adalah research is a key, gitu ya, bahwa kunci dari semuanya itu adalah riset, dan kedua adalah never give up. Karena Never give up. pasti, ya, karena pasti semesta akan mendukung kalau kita memang mau berjuang untuk kebaikan. Seperti itu. Benar. Oke? Benar banget. Betul. Oke. Oke. Baik, kalau begitu kita sudahi sesi kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Tunggu terus. Betul, ya. Nantikan terus bincang-bincang sore-sore kita, ya.